Pemirsa, meski sukses menghimpun poin tambahan, masih ada 4 laga tersisa yang harus dilakoni Timnas Indonesia untuk bisa lolos kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Aspek mana lagi yang harus dimatangkan pelatih Shin Tae-yong untuk laga-laga berikutnya? Kami ajak Anda mengulasnya bersama pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Mas Erwin, selamat sore, selamat bergabung di Metro hari ini. Selamat sore Mbak Vivi. Mas Erwin, banyak apresiasi Shin Tae-yong akhirnya berani mengubah skema permainan dari biasanya formasi 3-4-3 menjadi 3-5-2. Apakah formasi ini yang semestinya dipertahankan terus oleh pelatih timnas, Mas Erwin? Yang pertama, formasi itu adalah hak prerogatif dari pelatih, itu udah pasti. Dia yang paling tahu pemain mana yang paling siap, formasi mana yang paling cocok untuk menghadapi tim mana saja yang ada di grup ini. Yang kedua, apakah cocok atau enggak 3-5-2? Ya, itu saya melihat ada faktor kejelian tentu dari Coach Shin Tae-yong dengan para asistennya. Biasanya main 3-4-3, lalu main 3-5-2. Lalu menurunkan pemainnya juga ada keberanian, ada kejelian. Karena tadinya Marcelino itu kan nggak masuk starter di beberapa pertandingan terakhir. Bahkan dalam kondisi yang Marcelino ini secara non-teknis menurut saya banyak disorot, banyak mendapatkan kritikan ketika permainannya cenderung naik turun, bahkan cenderung turun. Tapi akhirnya semalam dipercaya dan menjadi aktor yang membuat Indonesia menang dengan skor 2-0, dia cetak 2 gol. Artinya ada kejelian, ada kecerdikan dari Coach Shin Tae-yong dan ada juga keberanian. Karena apa? Kalau misalnya 3-5-2 ini diturunkan semalam terus misalnya Indonesia kalah, pasti akan dihujat juga, pasti akan dikritik juga. Ngapain sih ganti-ganti formasi gitu. Jadi memang ada keberanian, ada pilihan yang harus diambil beserta dengan risiko yang saya yakin sudah dipertimbangkan oleh Coach Shin Tae-yong sama asisten-asistennya dan diturunkan oleh para pemainnya. Jadi kolaborasi antara kejelian pelatih, keberanian, ketepatan memilih pemain, formasi, dan juga rasa percaya diri dari seluruh pemain. Kalau kita fokus ke Marcelino, dia juga percaya dirinya luar biasa semalam setelah di beberapa pertandingan nggak pernah main starter, banyak dikritik ya, bahkan pernah dihujat juga. Tapi dia membuktikan semalam muncul di saat yang tepat ketika dipercaya jadi starter, cetak 2 gol dan bikin Indonesia menang. Oke, Mas Erwin, dan sukses ternyata ya formasi tersebut. Ya, kita mau bedah sedikit tentang Marcelino Ferdinand, bintang tadi malam ini sukses membuat Indonesia kembali ke jalur menuju Piala Dunia 2026. Boleh Mas Erwin, ini seperti apa penilaian Anda tentang sosok anak muda ini? Seperti yang tadi Anda sampaikan, memang tadi malam dimainkan tapi kadang-kadang juga ditaruh di bangku cadangan begitu. Ya, saya nggak tahu treatment apa yang diberikan oleh Coach Shin Tae-yong ataupun jajaran pelatih kepada Marcelino sebelum pertandingan semalam. Tapi kita ingat bahwa Marcelino itu kan masih muda ya, usianya baru 20 tahun. Lalu dia menjadi tulang punggung tim Indonesia itu sejak usia muda, dari tim U20, U23, sekarang ada di tim senior gitu. Jadi di usia semuda itu dia menanggung beban yang cukup berat. Kalau kita ingat di Piala Asia di awal tahun, Marcelino banyak dikritik karena membuang-buang peluang. Lalu di medsos dia juga sempat meladeni kritikan, hujatan dari netizen, sehingga dia menjadi sasaran kritikan lagi. Ya, di beberapa pertandingan dia juga tidak tampil seperti yang diharapkan, nggak jadi starter ketika main jadi pemain pengganti, nggak mengubah jalannya permainan, nggak mengubah skor gitu ya. Tapi semalam dia jadi starter dengan tampil seperti itu, ketenangannya luar biasa, eksekusinya gol pertama itu berkelas, lalu gol keduanya juga dia sangat tenang eksekusi. Dia selebrasi nggak berlebihan gitu ya, itu ikonik sekali. Menurut saya penampilan seperti itu yang kita berharap bisa dipertahankan gitu ya oleh semua pemain gitu, kalau mau lolos ke Piala Dunia. Tadi Mas Erwin bilang mudah-mudahan bisa dipertahankan begitu ya performa dari Marcelino Ferdinand. Biasanya kalau menurut Anda apa saja faktor-faktor agar sosok cemerlang seperti Marcelino Ferdinand ini bisa semakin matang begitu, Mas Erwin? Iya, nggak mudah lupa diri ketika dipuji ya. Terus memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan, baik itu di latihan, baik sejak dipanggil ke pelatnas, dalam latihan, terutama dalam pertandingan,
seperti apa peran yang diberikan, apapun itu harus dimaksimalkan secara maksimal. Tapi kalau untuk pemain, terutama yang pemain-pemain yang usianya belum matang ya, kalau masih 20-an saya anggap itu belum terlalu matang. Itu jangan mabuk sama pujian ya. Dengan 2 gol semalam, mudah-mudahan tetap membumi ya, tetap kalau latihan juga tetap maksimal. Entah itu nanti diturunkan lagi sebagai pemain starter atau sebagai pemain pengganti atau tidak diturunkan sama sekali ketika menghadapi 4 pertandingan yang akan datang di tahun depan, ya tetap harus maksimal di latihan, karena istilahnya kan berdarah-darah di latihan itu lebih baik dibandingkan keteteran di pertandingan. Jadi memang seperti itu sih harusnya ya seorang pemain, terutama pemain muda gitu. Iya, Mas Erwin, kalau terkait dengan posisi Marcelino Ferdinand, ini adalah posisi terbaik dan Shin Tae-yong yang harus tetap mempertahankan Marcelino di posisi tersebut. Apakah memang seperti itu, Mas Erwin? Tergantung dari lawan yang dihadapi sih ya. Tergantung dari lawan dihadapi, tergantung kesiapan dari rekan-rekannya juga pasti kan ya. Tapi Marcelino itu bisa main di beberapa posisi. Dia bisa main di gelandang tengah, bisa main di gelandang kiri atau kanan ya. Bisa bermain seperti semalam di posisi 10 itu kan di belakang penyerang ya. Dalam formasi 3-5-2 Marcelino itu di belakang penyerang. Istilahnya bisa bermain free roll kalau di situ. Jadi tergantung siapa lawannya, dan nggak di posisi semalam pun juga dia pernah gitu membuat perubahan, membuat peran yang penting gitu. Jadi cukup fleksibel ya, pemain yang seperti ini yang gunanya sangat banyak gitu untuk tim gitu. Jadi bisa bermain di beberapa posisi. Oke, Mas Erwin, ke Arab Saudi memuji dan mengakui permainan Indonesia. Apakah ini faktor karena skuad Garuda sukses mengeksekusi gol di menit-menit awal? Beda dengan melawan Jepang misalnya, ketika banyak peluang di menit awal justru kita gagal membuat gol. Ya, Jepang itu kita bisa menganggap tim yang berada di level yang lain ya. Dari 6 tim ini Jepang ada 16 poin sekarang, sementara peringkat 2-nya aja 7 poin, hampir separuhnya gitu ya, Australia. Sementara Indonesia dan tim lainnya ada di poin 6. Pujian dari pelatih Arab Saudi semalam itu ya merupakan bentuk sportivitas ya kalau saya melihat. Tapi begini, Arab Saudi sendiri sebetulnya berada dalam posisi yang dilanda gejolak karena baru ganti pelatih, mereka juga baru menang sekali, tim langganan Piala Dunia baru menang sekali, semalam kalah lagi. Jadi artinya satu, memang ada pujian dari tim Arab Saudi bahwa sekarang semalam Indonesia memang tampil lebih baik dibandingkan dengan tim Arab Saudi. Baik, Mas Erwin Fitriansyah, terima kasih atas perspektifnya. Selamat sore. Terima kasih juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.